Menuntut ilmu ialah kebaikan, niscaya tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Merupakan pesan yang terkandung di dalam tembang Mojopat Pangkur Serat Werdotomo Pupuh 1 Podo kedua. Tembang adalah salah satu bentuk seni sastra lisan dengan bahasa Jawa berupa lirik atau sajak yang dirangkai dalam irama. Tembang bisa diartikan syair, puisi, atau nyanyian. Dan tembang mocopat merupakan satu dari golongan atau pembagian dalam tembang Jawa. Mocopat merupakan golongan keempat sehingga disebut mocopat lagu atau macane papat-papat yang diinterpretasikan dalam bahasa Indonesia berarti untuk melakukan mocopat pemenggalannya dari liriknya dipenggal 4-4. Tetapi makna tersebut mengalami perdebatan karena tidak semua lirik dari tembang dipenggal 4-4. Oleh karena itu, sejatinya tembang mocopat merupakan bentuk kesenian tradisional yang mengutamakan pada ketepatan. Ketepatan ini meliputi tepat pemenggalannya, tepat atau konsisten dalam penggunaan nada, tepat artikulasinya, serta tepat penerapan karakter lagunya. Mocopat sendiri terdiri dari 11 jenis tembang, di mana setiap jenis tembangnya memiliki aturan, irama, dan makna filosofis tersendiri. Tidak terkecuali tembang pangkur yang akan dibahas pada video ini. Pangkur berasal dari kata mungkur, yang berarti meninggalkan. Secara makna, pangkur merupakan nasihat dalam berperilaku agar menyingkirkan angkara murka, yaitu kebencian, kemarahan, dan hawa nafsu negatif yang menggerogoti jiwa. Tembang pangkur juga menggambarkan fase kehidupan manusia yang telah menginjak usia senja. Dengan berwatakkan greget, serang, dan nepsu. Greget berarti semangat, merupakan karakter yang tidak mudah menyerah. Serang artinya galak. Sikap ini mewujudkan ketegasan untuk menciptakan suasana yang mendominasi dan penuh keyakinan. Dan terakhir, nafsu berarti hasrat, ambisi, atau keinginan yang kuat untuk segera mewujudkan tujuannya. Lalu, apa itu Serat Werdotomo? Kata serat dalam bahasa Jawa berarti tulisan, yang dimana serat merupakan bentuk karya sastra Jawa kuno yang memiliki ajaran-ajaran moral dan etika di dalam tulisannya. Sementara Werdotomo terdiri dari dua makna, yaitu Werdo berarti pengetahuan mengenai tatanan atau ajaran, dan Tomo berarti utama mengenai sikap, budi, maupun tindak tanduk. Jadi, Werdotomo merupakan sebuah ajaran hidup utama dalam bersikap, berbudi, dan bertingkah laku. Isi dari Serat Werdotomo adalah kumpulan tulisan berbentuk tembang atau syair mocopat yang ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV yang merupakan raja yang memerintah Mangkunegaran pada tahun 1853 sampai 1881. Pangkur dalam Serat Werdotomo terdiri dari 14 pupuh. Pupuh adalah puisi dalam tradisi Jawa, sebuah lirik atau syair yang disusun dengan aturan-aturan tertentu. Tembang pangkur terdiri dari beberapa paragraf atau bait yang dikenal dengan istilah podo. Dari bait-bait ini tercipta makna yang mendalam. Lirik pangkur dalam Serat Werdotomo berisi nasihat bijak untuk menjauhi nafsu negatif. Tembang ini juga mengajarkan pentingnya menuntut ilmu, taat beragama, dan peduli terhadap sesama. Pangkur menggambarkan seorang manusia yang memiliki niat atau keinginan untuk menyebarkan pendidikan moral, tata susila, tata krama. Dan bagian podo kedua ini terdapat nasihat agar kita tidak ragu dalam menuntut ilmu. Setiap tembang mocopat mengikuti sebuah aturan yang menjadi ciri khas dan pembeda antar tembang mocopat satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, aturan dasar dalam penulisan lirik atau yang disebut dengan paugeran sangat penting untuk menjaga keindahan, keselarasan, makna, dan tujuan dari tradisi sastra lisan. Dalam tembang mocopat terdapat 3 aturan penting yang harus dipatuhi. Pertama, guru lagu, yaitu aturan yang menyangkut pada persamaan bunyi atau huruf vokal di setiap akhir kata, seperti A,
iueo dalam setiap bait atau dalam istilah Jawa yaitu jatuhe dongding, berfungsi untuk menciptakan pola bunyi yang harmonis dan enak untuk didengar. Kedua, guru wilangan mengacu pada jumlah suku kata atau istilah Jawanya wodo dalam setiap bait. Aturan ini untuk memastikan panjang bait konsisten dalam menjaga ritme dan memudahkan pelafalan. Ketiga, guru gotro yang merupakan aturan yang menentukan jumlah larik atau baris dalam satu podo atau paragraf. Fungsi dari aturan ini agar menjaga struktur tembang tidak terlalu berlebihan atau terlalu pendek. Pangkur memiliki aturan sebagai berikut. Terdiri dari 7 gotro atau baris, yang setiap gotro memiliki guru wilangan dan guru lagu dengan pola 8A, 11I, 8U, 7A, 12U, 8A, dan 8I. Guru wilangan dihitung dari jumlah suku katanya. Ji, ne, jer, ing, we, do, tomo yang totalnya berjumlah 8 suku kata dengan guru lagunya berasal dari huruf vokal terakhir yaitu A. Selain aturan dalam lirik, terdapat aturan dalam menembang atau menyanyikan tembang. Aturan ini mencakup penggunaan titi laras dan patet yang disesuaikan dengan sifat dan makna tembang yang akan dinyanyikan. Tembang pangkur pada serat Wodotomo ini menggunakan titi laras pelok patet 6. Titi berarti tangga dan laras adalah nada. Jadi titi laras adalah sistem tangga nada di mana pelok adalah sistem tangga nada yang terdiri dari 7 nada utama yaitu ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi dengan jarak nada yang bervariasi, panjang dan pendeknya berkarakteristik lembut dan penuh keseriusan. Kata patet dalam bahasa Jawa berarti memendam atau menahan diri. Dalam konsep musik Jawa, patet merupakan nada untuk tinggi rendahnya suara dalam melakukan tembang. Pelok sendiri memiliki 3 patet, yaitu patet barang, patet limo, dan patet 6. Patet 6 digunakan karena memiliki tempo yang agak lambat dan cenderung menciptakan suasana yang penuh penghayatan sehingga ajaran atau nasihat dalam tembang dapat tersampaikan dengan jelas. Walau terdapat unsur keindahan harmonisasi, pelafalan kata dalam lirik harus diperhatikan kejelasannya karena tembang mocopat pangkur merupakan bentuk dari sastra yang terdiri dari kalimat, suku kata, dan konsonan yang apabila terdapat kesalahan dapat mempengaruhi makna lirik. Sehingga syarat menembang dapat dianggap baik apabila performance terlebih dahulu dapat memahami watak, makna, serta pesan yang dimiliki pada tembang yang dibawakan, bukan sebatas pada ingatan liriknya saja. Selain itu, teknik vokal tembang Jawa yang menggunakan suara mulut dapat keluar secara lepas dan alami tanpa mengganggu pelafalan lirik. Dengan teknik ini, pesan moral dalam tembang dapat tersampaikan dengan jelas dan indah. Agar pada saat menembang kalimat terdengar baik, maka dibutuhkan pemenggalan atau ketukan yang tepat dengan irama. Contohnya sebagai berikut. Lirik dalam bait pertama memiliki cara pelafalan bahasa Jawa yaitu kata ing dibaca menjadi ni. Kata wedatama dibaca sebagai wedotomo. Pemenggalan kata ci pada cine diucapkan dengan nada tinggi lu, kemudian kata ne diucapkan dengan nada lebih tinggi mo. Pada bagian ini terjadi kenaikan nada suara. Berikutnya kata jering diucapkan dengan nada yang sama seperti ne, yaitu nada mo. Tidak ada perubahan tinggi nada di sini. Dan pada kata wedo diucapkan dengan nada yang sama seperti sebelumnya yaitu nada mo. Kemudian pada kata tomo nada suara diturunkan ke nada lu sehingga terdengar lebih rendah dari kata sebelumnya. Berikut penembangan dari tembang pangkur mengutip dari serat Wodotomo podo 2 atau paragraf kedua menggunakan titi laras pelok patet 6 oleh Bapak Joko Wasisto.
Saya mengambil lagunya sekarang tembang mojopatnya dalam Laras Pelok Part 6. Cina jerneng Wedotomo mrihtan kembang kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi sepolir sepahasanmun samangsane pakumpulan gonyak ganyuk ngleling semi. Arti dari setiap baitnya. Jinejer ing Wedhotomo. Jinejer sudah dijelaskan atau sudah terdapat ing Wedhotomo di dalam serat Wedhotomo, yang berarti bait pertama memberitahukan bahwa ajaran-ajaran luhur seperti yang ada dalam serat Wedhotomo merupakan pedoman hidup untuk mencapai keutamaan. Mrih tan kembo kembenganing pambudi. Mrih berarti mengupayakan. Tan kembo, hati yang baik, pikiran yang mulia. Kembengo, mengembangkan. Pambudi, budi dalam pikiran atau kebijaksanaan. Bait kedua ini menjelaskan bahwa untuk kebijaksanaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi seseorang harus mengusahakan, mengembangkan, dan mempelajari terus-menerus selama menuntut ilmu. Mengko nadian tuwa pikun. Mengko nadian berarti meskipun atau walaupun. Tuwo artinya tua dan pikun berarti berupa. Bait ketiga ini menjelaskan bahwa meskipun seseorang sudah tua, usia tidak menjamin kebijaksanaan dan semangat untuk belajar tetap harus ada meskipun ingatan mulai berkurang. Yen tan mikani rasa. Yen artinya jika. Tan mikani berarti tidak mengolah atau memahami, dan rasa berarti perasaan. Bait keempat ini mengajarkan bahwa jika seseorang tidak menemukan atau memahami makna hidup selama belajar, maka hidupnya bahkan hingga tua hanya akan menjadi angka tanpa arti. Yakti sepi sepolir sepah asamun. Yakti berarti maka atau pasti. Sepi berarti sunyi. Sepo artinya tidak ada atau hilang rasa, dan lir sepah asamun berarti seperti ampas. Bait kelima ini menjelaskan bahwa seseorang akan menjadi tidak berguna dan tanpa makna seperti ampas yang tidak lagi memiliki nilai jika hidup tanpa ambisi untuk menuntut ilmu. Semongsone pasamuan. Semongsone artinya dalam setiap, dan pasamuan berarti pertemuan atau pergaulan. Bait keenam ini menggambarkan bahwa kehadiran seseorang tanpa ilmu dalam sebuah perkumpulan atau pergaulan tidak akan memberikan kontribusi nyata dan hanya akan menjadi sia-sia. Gonyak ganyuk ngeling semi. Gonyak ganyuk menggambarkan sikap yang kurang sopan, sedangkan ngeling semi menunjukkan kehadiran yang hanya membuat malu. Yang berarti dalam bait terakhir ini mengajarkan bahwa manusia yang tidak sopan, tidak etis, dan tidak berharga dalam pergaulan akan kehilangan penghormatan di lingkungannya. Tembang Pangkur adalah warisan budaya yang mengajarkan kita nilai moral dan etika yang abadi. Mari kita lestarikan tembang ini sebagai pedoman hidup dan kebanggaan budaya Jawa.